Ada pedagang bubur di Tasikmalaya. Pada saat PPKM, dia melayani pengunjung 4 orang. Oleh karena itu, pedagang bubur tersebut terkena denda hingga 5 juta. Tetapi, Andre Rosiade mengganti denda 5 juta tersebut. Tak disangka loh, ternyata Andre Rosiade itu orangnya sangat baik. Ya, dari berita-berita, Andre Rosiade sering memberikan sembako kepada warga. Dan yang kemarin viral, yaitu ketika tukang bubur di Tasikmalaya terkena denda 5 juta. Andre Rosiade pun sebagai wakil rakyat langsung turun tangan dan sampai mengganti uang denda sebesar 5 juta kepada tukang bubur di Tasikmalaya tersebut. Ya, seharusnya wakil rakyat seperti itulah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Terungkap, pemberi 5 juta kepada tukang bubur yang terkena denda. Seorang pedagang bubur di Tasikmalaya, Jawa Barat, Salma Hidayat, terpaksa membayar denda 5 juta akibat melanggar aturan PPKM darurat. Terkait kejadian itu, Salwa mendapatkan simpati dari berbagai kalangan. Salah satunya dari anggota DPR RI Dapil Sumbar, Andre Rosiade. Saya tanya, apakah sudah ada yang membantu? Dia bilang sudah. Kemudian saya tanya lagi, apakah masih berdagang? Dia jawab tidak. Ya sudah, saya bantu 5 juta, kata Andre saat dihubungi kompas.com pada Jumat 9 Juli 2021. Bantuan tersebut langsung dikirim ke rekening Salwa. Andre mengatakan, bantuan itu murni karena dasar kemanusiaan tanpa embel-embel politik. Sebab Salwa bukan berasal dari daerah pemilihannya. Enggak ada unsur politiknya. Salwa bukan berasal dari dapil saya. Saya ikhlas untuk meringankan biaya Salwa, kata Andre. Sebelumnya diberitakan pedagang bubur ayam terkenal di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Salwa, divonis bersalah karena nekat melayani 4 pelanggan makan di tempat saat pelaksanaan PPKM darurat. Pada Selasa 6 Juli 2021, Salwa didenda 5 juta subsidiar 5 hari kurungan. Setelah membayar denda, seorang yang mengaku hamba Allah mendatangi Salwa untuk mengganti uang denda tersebut. Kemudian Andre Rosiade juga membantu tukang bubur itu dengan memberikan sejumlah uang. Diketahui, cerita Salwa Hidayat, tukang bubur di Tasikmalaya yang didenda 5 juta karena melanggar aturan PPKM darurat, disebut mengusik nurani publik. Salwa Hidayat sampai harus pulang kampung dahulu. Untuk sekarang keluarga libur dulu sampai PPKM. Sampai tanggal 20 untuk sekarang, kata Salwa Hidayat saat berbincang pada Jumat 9 Juli. Salwa Hidayat menyebutkan dirinya pulang kampung di daerah Malangbong, Jawa Barat. Salwa Hidayat mengaku untuk saat ini dirinya meminta bantuan orang tua dalam hal makan. Nggak ada sampingan atau apa, cuma diam aja di rumah. Di rumah banyak, keluarga, istri, 1, anak 2. Sekarang saya pulang kampung dulu. Makan juga minta sama orang tua. Kalau tinggal di Tasik, saya makan pulang kampung dulu ke Malangbong. Jadi gitu, diem dulu di sini di kampung, kata Salwa. Salwa sempat meminjam duit dari keluarga dan tetangga untuk membayarkan denda 5 juta. Namun usai membayar, Salwa mengaku mendapat rezeki dari hamba Allah. Kalau bayar pakai uang keluarga sama minjem dari tetangga, dari saudara gitu, pas pulang dari kejaksaan alhamdulillah ada yang mengirim uang. Katanya dari hamba Allah dibayar 5 juta. Katanya dari hamba Allah, tapi Pak Uyung yang nganterin ke rumah. Pak Uyung tetangga di Tasik, ujar Salwa. Cerita Salwa Hidayat yang didenda 5 juta sudah viral. Barusan kata Salwa dia mendapat rezeki dari anggota DPR fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade. Kalau rezeki barusan alhamdulillah dari Partai Gerindra, Pak Andre Rosiade barusan transfer 5 juta. Alhamdulillah rezeki nggak kemana. Mungkin hikmah, ujar Salwa. Salwa mengaku uang yang diterimanya ini akan dipakai untuk kehidupan harian di kampung. Salwa menutup sementara jualan buburnya sampai tanggal 20 Juli atau hari terakhir PPKM darurat. Salwa mengaku masih memikirkan cara mencari modal ketika hendak membuka jualannya lagi. Nggak tahu gimana nanti aja. Mungkin jual-jual dulu apa gitu, cari modal dulu. Sekarang sudah di kampung dari hari Kamis, ujar Salwa. Denda 5 juta kepada Salwa Hidayat ini lantaran ada warga yang makan di tempat. Salwa terjaring operasi justisi PPKM darurat pada Selasa 6 Juli. Jadi begini, laporan dari Kasih Intel Kejari Tasikmalaya beberapa hari yang lalu itu proses dari penindakan pelanggaran PPKM darurat, ujar Kasis Penkum Kejari Jabar Dodi Ghazali Emil saat dimintai konfirmasi. Salwa menilai pelanggaran pasal
35 ayat 1 Junto pasal 21, 1 ayat 2 huruf V dan G Perda Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Provinsi Jabar nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Diketahui juga, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas tak terlihat dalam rapat Komisi 6 DPR yang digelar pada Kamis 8 Juli. Rapat tersebut membahas penyertaan modal negara PNM tahun 2022 bersama Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir secara virtual. Ibas sebelumnya mengkritik penanganan pandemi ini dan menarasikan negara gagal. Rapat Komisi 6 itu dihadiri 27 anggota. Sebagai anggota Komisi 6, Ibas tak tampak secara fisik maupun virtual. Setelah Menteri BUMN menyampaikan paparan, anggota Komisi 6 yang hadir dipersilahkan menyampaikan pandangan. Namun, Ibas juga tak terlihat menyampaikan pandangannya. Ada beberapa anggota yang menyampaikan pandangan, diantaranya Martin Manurung, Ahmad Baidowi, Eli Rahmat Yasin, Andri Rosiade, Nusron Wahid, Suprapman Andi Atgas, dan Faisal Risa. Ibas sebelumnya mengkhawatirkan Indonesia jadi negara gagal karena tak mampu menyelamatkan rakyatnya dari pandemi. Menanggapi hal itu, Andri Rosiade, kolega Ibas di Komisi 6 DPR, memahami kekhawatiran Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu. Namun, Andri Rosiade mengajak koleganya itu untuk berkontribusi nyata dengan menghadiri rapat-rapat di Komisi 6. Saya sebagai sesama anggota Komisi 6, saya mengajak Mas Ibas untuk hadir dalam rapat-rapat di Komisi 6 dengan mitra-mitra kita. Hadir ini bisa hadir secara fisik maupun secara virtual, kata Andre kepada wartawan. Andre menyebut Ibas bisa memberikan kontribusi kepada para mitra kerja Komisi 6 DPR, misalnya Kementerian BUMN. Ibas, lanjut Andre, bisa memberikan saran kepada BUMN Farmasi terkait pelayanan vaksinasi kepada masyarakat atau soal produksi obat-obatan. Lalu juga bisa mendorong dalam rapat agar holding BUMN rumah sakit yaitu Parta Medika IHC untuk menambahkan kapasitas tempat tidur dan ICU untuk lebih melayani maksimal masyarakat. Termasuk juga mendorong BUMN menyediakan oksigen, ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu. Andre kembali mengajak Ibas hadir dalam rapat di Komisi 6 ketimbang melontarkan kritik. Jadi, daripada berteriak di luar, lebih baik Mas Ibas hadir dalam rapat. Kan sayang sekali Mas Ibas dipilih oleh ratusan ribu orang, tapi Mas Ibas tidak hadir dalam rapat. Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas khawatir Indonesia disebut negara gagal dalam mengatasi pandemi ini. Begini ya, pandemi makin mengganas. Keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya, kata Ibas melalui keterangan tertulis pada Kamis 8 Juli. Ibas menuturkan, pemerintah terlihat tidak berdaya menangani pandemi yang sudah memasuki tahun kedua. Dia mencontohkan kurangnya tabung oksigen. Hal itu menurutnya menunjukkan antisipasi yang lemah dari pemerintah. Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, tapi rakyat sendiri membutuhkan, barangnya susah didapat, tutur Ibas. Kasus tabung oksigen ini menurutnya merupakan presiden buruk. Hal ini memperlihatkan pemerintah seolah-olah kurang sigap menyiapkan kebutuhan untuk menjawab gejala-gejala yang muncul sebelumnya. Kan ada varian baru di negara kita. Kita tahu itu bukan tak mungkin masuk ke negara kita. Lalu muncul kasus-kasus baru, kemudian angka yang kita khawatirkan juga terjadi, dan lain sebagainya.